Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode simplex. Metode simplex adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman linier untuk mencari nilai optimal, maksimum, ataupun minimum dalam suatu fungsi objek di bawah kendala tertentu. Berikut adalah contoh soal untuk memaksimumkan. F sama dengan 8x1 ditambah 2x2 dikurangi 10x3 dengan kendala x1 ditambah x2 dikurangi 3x3 lebih kecil sama dengan 6. 4x1 dikurangi x2 ditambah 2x3 lebih kecil sama dengan 7. x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Karena di sini sifatnya bentuknya untuk kendala kurang dari sama dengan, maka metode yang akan saya gunakan yaitu select variabel S1, S2 pada kendala untuk mengubah pertidaksamaan kendala menjadi persamaan. Dengan nilai maksimal Z 8x1 ditambah 2x2 dikurangi 10x3 dengan kendala x1 ditambah x2 dikurangi 3x3 sama dengan S1 sama dengan 6. 4x1 dikurangi x2 ditambah 2x3 ditambah s2 sama dengan 7. x1, x2, x3, s1, s2 lebih besar sama dengan 0. Fungsi kendala terlebih dahulu diubah menjadi untuk menentukan entering variabel dan leaping variabel Z negatif 8x1 dikurangi 2x2 ditambah 10x3 sama dengan 0, di mana ini adalah untuk entering variabel dan S2 ini untuk leaping variabel. Kemudian nilai ini kita masukkan, minus 8 kita masukkan ke X1, kemudian minus 2 kita masukkan ke kolom X2, 10 kita masukkan ke X3, kemudian nilai S1 0, S2 0, RHS. Nah, dari nilai tersebut kita ada operasi dasar iterasi, yaitu S2 aksen sama dengan 1/4 X S2. S1 aksen sama dengan S1 dikurangi S2. Z sama dengan Z ditambah 8 dikali S2 aksen. Dari iterasi tersebut, kita dimasukkan sesuai dengan tabel berikut. Berikut adalah iterasi yang pertama. Karena fungsi Z masih ada nilai negatif, maka dilakukan iterasi ulang dengan X2 sebagai entering variabel dan S1 sebagai leaping variabelnya dengan menggunakan operasi dasar di awal. Operasi dasar iterasi yaitu S1 aksen sama dengan 4/5 dikali S1, X1 aksen sama dengan X1 dikurangi S1 aksen dikali 1 negatif 1/4. Z sama dengan Z ditambah 4 dikali
S1 aksen. Berikut adalah interasinya. Interasi yang selanjutnya yaitu interaksi kedua. Setelah kita lakukan interaksi pertama, tetapi kita masih mendapatkan nilai negatif, kita lanjut ke interaksi yang kedua. Kita mendapatkan X1 0, X2 0, X3 14,5, S1 16/5, S2 6,5, dan RHS 138/5. Untuk nilai X2-nya 17/5, untuk X1 aksennya 13/5. Karena nilai Z sudah positif semua, maka lanjut periksa solusi optimal yang didapatkan dengan mensubstitusikan nilai X1, X2, X3, S1, S2 ke dalam fungsi tujuan untuk membuktikan apakah kendala terbukti. Memaksimumkan F sama dengan 8X1 ditambah 2X2 dikurangi 10X3. F sama dengan, tadi kita ketahui X1-nya yaitu 13/5. Kemudian kita tambah 2, X2-nya kita sudah ketahui 17/5 dikurangi 10 dikali 0. Maka kita dapat hasil 104/5 ditambah 34/5 dikurangi 0. Maka F sama dengan 138/5. Fungsi tujuan terpenuhi, nilai Z dan nilai fungsi F telah sama. Selanjutnya kita memeriksa fungsi kendala. Kendala pertama X1 plus X2 dikurangi 3X3 tambah S1 sama dengan 6. X1-nya tadi kita sudah tahu 13/5 ditambah 17/5 dari X2 dikurangi 3 dikali 0 ditambah 0 sama dengan 6, dengan hasil 30/5 sama dengan 6, 6 sama dengan 6. Untuk kendala kedua 4X1 dikurangi X2 dikurangi 2X3 ditambah S2 sama dengan 7. 4 X1-nya 13/5 dikurangi 17/5 dikurangi 2 dikali 0 ditambah 0 sama dengan 7. Maka hasilnya 35/5 sama dengan 7. 7 sama dengan 7. Kendala non negatif X1, X2, X3, S1, S2 lebih dari sama dengan 0. 13/5, 17/5, 0,0000 lebih besar sama dengan 0. Semua hasil kendala terpenuhi dan nilai fungsinya sama. Solusi optimal yang digunakan tepat. Demikian video penjelasan metode simplex. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.